Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV apa kabar hari ini? Senang sekali saya Reni Rizky kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah berada di program podcast TV Show, kita pasti bakalan ngobrolin segala sesuatu yang penting, yang menarik, berbagai hal yang viral juga bakalan kita kupas tuntas. Ada tips dan trik juga. Dan tentunya saya juga nggak sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Sofian Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi kenapa saya mengundang Mbak Sofia? Karena hari ini kita bakal membahas tentang WO. Wedding ya? Ya, wedding organizer. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang wedding organizer tuh apa sih dan kenapa sih bisa tiba-tiba buka usaha itu? Saya mau ngajak pemirsa TV untuk ngelihat dulu nih. Pernikahan impian seperti apa? Ini dia liputannya. Setiap orang yang ingin menikah pasti menginginkan pernikahan ideal, di mana tidak hanya pasangan mempelai yang berbahagia, namun juga keluarga, kerabat serta para tamu undangan ikut merasakan kebahagiaan. Mewujudkan pernikahan impian tak lagi sulit. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, mulai dari mencari informasi sendiri hingga menghadiri pameran pernikahan untuk merencanakan pernikahan yang ideal, termasuk mengatur agar anggaran yang keluar tidak jauh melampaui perencanaan. Lalu, apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan pernikahan dengan budget ideal? Kalau pemirsa TVmu cukup beruntung untuk memiliki anggota keluarga atau mungkin sahabat yang bersedia untuk berbagi taman belakang rumah mereka, pemirsa TVmu bisa loh memanfaatkannya agar tidak perlu menyewa gedung. Hal ini jelas akan menghemat anggaran. Dengan adanya tradisi tambahan, anggaran pasti akan naik dari yang seharusnya. Jika memang tradisi tersebut tidak harus dilakukan, maka pemirsa TVmu tidak perlu menggunakan tradisi tersebut. Ini bisa mengurangi biaya yang cukup banyak, karena setiap tradisi pasti membutuhkan ritual dan juga seragam keluarga. Setelah akad pernikahan, maka hal yang paling penting di posisi kedua adalah fotografi. Semua pasangan pasti ingin momen sekali seumur hidupnya itu diabadikan. Untuk yang satu ini, pemirsa TVmu mungkin bisa meminta teman yang memiliki bakat fotografi untuk menjadi fotografer di pernikahan. Ini jelas ya akan memotong banyak anggaran. Jika banyak sekali kue pernikahan yang didesain sedemikian rupa sampai menjulang tinggi bak istana, pemirsa TVmu bisa menggantinya dengan kue yang tidak besar. Asalkan kuenya cantik dan masih bisa terlihat tamu, maka itu sudah cukup. Pemirsa TVmu juga bisa membuat dekorasi sendiri. Membuat sendiri dekorasi jelas akan mengurangi banyak anggaran. Bahan-bahan dekorasi yang kamu perlukan seperti bunga bisa diganti ya dengan kertas dan bukan hidup. Gaun pengantin impian bisa kok tetap pemirsa TVmu dapatkan dengan tidak terlalu menambahkan aksesoris yang harganya fantastis. Tidak perlu juga ya butiran Swarovski jika budget kamu nggak memadai. Tempat persewaan gaun yang sederhana sekarang ini banyak. Dan banyak gaun anggun yang cantik dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Nah, jika pemirsa TVmu masih bingung, pemirsa bisa menggunakan jasa wedding organizer ya untuk mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Lantas, seperti apa sih serunya berbisnis wedding organizer? Simak selengkapnya hanya di podcast TVmu TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Itu dia pernikahan impian. Ternyata memang setiap orang itu punya pernikahan impian beda-beda, tapi sebenarnya punya maksud dan tujuan yang sama. Mereka pengen ini jadi momen bahagia mereka sekali seumur hidup. Nah, di balik setiap pernikahan impian itu biasanya ada satu tim yang memikirkan nih gimana agar itu semua terwujud dan bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar. Jadi akhirnya kliennya happy. Itu adalah wedding organizer ini sendiri. Nah, sekarang saya mau bahas sebelum kita bahas tentang pernikahan yang pasti nanti ada cerita-cerita unik di belakangnya, tapi saya jadi pengen kita mundur dulu sejenak gitu untuk sebenarnya kalau Mbak Sofia sendiri, ini udah berapa lama sih terjun di dunia wedding organizer ini? Dibilangnya sih masih terlalu muda. Oke. Masih kurang lebih baru 4 tahun ya. 4 tahun. Masih dibilang masih muda banget ya. Dibilang anak tuh masih lagi cari tahu, lagi masih penyesuaian seperti itu. Ya masih 4 tahunan sih. Tapi pasti punya ini kan, maksudnya kenapa sih pada akhirnya memilih untuk menjadi wedding organizer gitu? Dulu apa tuh? Awalnya iseng. Iseng. Oke. Iseng yang akhirnya bisa kepikiran. Betul. Kenapa iseng ya kalau bisa tahu ke wedding organizer? Awalnya sih saya cuman ambilnya tuh untuk
tata rias busana saja. Oke. Tapi setelah beberapa klien datang, kok lebih diperhatikan gitu. Bunda nih harusnya udah jadi WO gitu. Oh gitu. Akhirnya saya terjun ke beberapa wedding yang saya cari tahu wedding itu seperti apa, WO itu bagaimana. Terus juga mengikuti perkembangan zaman, kadang-kadang kan pola pikir klien sama kita tuh berbeda. Betul. Pada usianya dan pada umumnya itu pasti berbeda. Saya pelajari itu, saya banyak cari tahu. Lalu mulai mendalam akhirnya yaitu peran satu berhasil puas gitu. Jadi makin kesini tuh kepuasan klien tuh lebih utama. Betul. Walaupun pasti ada intrik itu udah pasti deh gitu. Tidak semuanya acara tuh benar-benar berjalan mulus. Betul. Pasti ada masalah-masalah di ruang lingkup itu, pasti ada, mungkin dari pihak keluarga, mungkin dari kebanyakan kepala, banyak maunya gitu. Tapi itu justru jadi tantangan tersendiri pasti ya. Betul. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih baik dan kita selalu juga dapat predikat terbaik walaupun masih sekota Depok ya gitu. Tapi itu udah alhamdulillah banget gitu. Nah ini berarti dari mulai 4 tahun lalu sampai dengan sekarang. Ini kalau boleh dibilang cerita 4 tahun itu pasti kan gak cuma sekedar happy-happynya aja gitu. Kepuasan klien itu pasti salah satu yang bikin happy. Tapi saya pengen tahu dong, di balik happy itu pasti ada duka nih. Boleh gak diceritain gimana sih dukanya kalau jadi wedding organizer? Dukanya itu kalau pada saat klien itu dapat omongan tuh banyaknya dari luar. Terkadang sebenarnya biasa ya kalau pernikahan diomongin, kayak kalau nggak dikomentarin tuh emang nggak afdol gitu. Terkadang kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa, bahkan juga sampai dengan technical meeting ya gitu kan pada saat acara. Tetapi biasanya banyak kan campur-campur tangan yang hal-hal yang kecil-kecil itulah banyaknya segitu. Tiba-tiba dengar sumbing gitu kan. Kadang-kadang bawa perasaan juga, aduh kenapa ya kok jadi begini gitu. Tapi sampai saat ini alhamdulillah so far kita masih tetap baik dan berjalan. Oke. Itu salah satu duka. Benar sih, maksudnya karena bagaimanapun pencapaian tertinggi dari wedding organizer itu ngelihat kliennya bahagia. Betul, gitu. Cuma sebenarnya gini, ketika kita sudah membuat kliennya bahagia, banyak tuh emang omongan-omongan yang sebenarnya segelintir orang aja yang emang pengen nyinyir aja, mau sebagus apapun emang harus ada yang dikomentarin. Ucapan dia, Bunda terima kasih ya, acaraku sukses itu langsung luar biasa bahagianya. Ya ampun, akhirnya kerja keras tim selama ini. Biasanya kan mereka kan mau menikah itu kan bukan hanya sebulan 2 bulan ya. Biasanya persiapan itu sampai 6 bulan 7 bulan gitu. Jadi pada saat itu tuh mereka pertanyaannya mulai agak sibuk tuh udah 2 minggu nih. Perintil tuh banyak. Tapi sejauh ini mereka bilang puas dan senang, itu udah luar terbayar biasa. Ya. Terbayar kontan. Jadi lelahnya langsung kontan. Langsung bahagia saat itu juga. Nah, ngomongin tentang persiapan, bener kan gitu. Persiapan setiap pernikahan itu kan berbeda-beda gitu. Rentan waktunya biasanya kalau yang lama mungkin lebih well prepared gitu. Tapi aku jadi penasaran, ada gak sih pernikahan yang singkat banget tapi tetap pengennya oke kayak gitu? Pernah menghadapi kayak gitu gak? Terus gimana tuh? 1 minggu. Wow, boleh diceritain kayak gimana tuh? Jadi awalnya dulu persiapan dia itu 7 bulan. Ternyata satu dan lain hal, tiba-tiba, Bun, aku minggu depan harus sudah nikah karena suamiku mau dinas. Calon suaminya mau dinas. Langsung saya hubungin tempat, segala macam persiapan. Yang paling susah itu kalau misalnya ada catering. Karena kita kan harus belinya ke supplier. Betul. Ternyata pas hari itu supplier harganya mahal. Waduh. Itu yang PR banget. Tapi gimana caranya? Nah, kebetulan kita ini semuanya punya sendiri. Jadi ada subsidi silang. Iya. Gitu, ada subsidi silang. Terus tiba-tiba ya udah kita koordinasi tim sedemikian rupa hingga terkemaslah di suatu acara. Walaupun memang acara itu memang benar-benar waktu yang dengan sesingkat-singkat mungkin dan pasti harga budgetingnya juga kadang-kadang pasti berbeda. Betul. Apalagi nih mau Desember Januari nih, Natal tahun baru, ini harga sudah pasti naik. Nah itu kita plus minusnya kita harus sudah hitung. Tapi pernah kita 1 minggu pernah. Dan akhirnya itu berjalan dengan lancar. Klien tetap puas. Tetap puas. Prestasi loh itu iya, gitu. Tapi ada itu kembang kempis juga kan gitu. Deg gitu kan. Tapi alhamdulillah so far berjalan dengan baik. Tapi kalau wedding organizer itu kan biasanya kan tim ya. Betul. Tim intinya sendiri ada berapa sih?
Tim intinya untuk di kantor kita ada 6. Oke. Ada 6, ada admin, ada juga orang keuangan, ada juga untuk bagian wardrobe. Oke. Ada 6. Lalu di belakang layar itu ada anak gudang. Nah, anak gudang itu sekitar 6 sampai 8. Oke. Lalu marketingnya yang nggak kehitung. Ya karena siapa aja, oke, ayo. Betul. Ayo. Nah, ini kan tadi ngomongin area Depok. Betul. Ini benar-benar emang cuma pure area Depok aja atau sebenarnya Jabodetabek juga oke gitu ngejalanin? Sejabodetabek sih ya. Sampai Oke. kita besok juga ada ke Pangandaran, ke Cirebon, ke Bandung, Apa kemana aja diterima ya? Alhamdulillah diterima. Rezeki jangan ditolak Betul, atuh. betul. Terkadang kalau kita lihatnya cuma hanya dari segi materi, mungkin enggak ya. Mungkin belum ini, belum itu, belum ini. Tapi kalau kepuasan, apalagi saya hobi, beda. Dan jalaninnya tuh dengan tulus tuh beda banget. Oke. Nggak cuman hanya sekedar cari uang ya. Kalau cari uang aja kita dagang aja dapat uang gitu kan. Tapi kepuasan dan sekalian jalan-jalan mungkin ya traveling kayak gitu saya suka gitu. Oke, jadi sebenarnya emang menyenangkan banget ya pekerjaan ini tuh salah satu pekerjaan yang mengenal banyak orang. Terus melayani dengan Ya pokoknya main hati lah. Iya, Ini banyak main hati. Kalau WO tuh banyak main hati. Iya, yang nggak boleh adalah jangan sakit hati. Karena kalau sakit hati sulit gitu ngejalanin ya gitu. Jadi dan harus ramah, betul. harus menjadi pendengar yang baik pada saat klien tuh maunya begini, maunya begini, maunya gini, benar-benar jadi pendengar yang sangat baik gitu dan memberikan solusi yang terbaik. Betul. Gitu. Karena nggak bisa dipungkiri kalau pengantin itu otaknya banyak kan. Ada calon mempelai pria, wanita, belum ibu bapak, orang tua itu biasanya ribet tuh karena biasanya berbeda kepala gitu, berbeda keinginan. Belum lagi mereka menunjuk salah satu PIC keluarga atau PIC teman udah tuh. Iya, jadi itu dari banyak kepala itu harus dirampungkan, harus bisa diberi kesimpulan satu, oke kita jalanin yang ini ya. Betul. Itu adalah tugas wedding organizer. Betul. Nanti kita akan ngobrolin lagi seputar tentang masa pandemi nih. Kemarin itu kayak itu kayak bakal jadi cerita seru, hampir semua wedding organizer sedih sekali. Bukan hanya wedding sih, kayaknya semua ya. Semua benar-benar. Tapi wedding organizer ini salah satu yang terdampaknya sangat amat sebenarnya pas pandemi kemarin. Kita akan ngobrol, tapi saat lagi untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.